sesudah kita di Gaza Palestina, tidak. Kita berkumpul di sini untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya untuk para pejuang Gaza. Kita berkumpul di sini untuk menunjukkan penghargaan kita setinggi-tingginya untuk orang Palestina yang memperjuangkan kehormatan kita di Gaza. Takbir. Warga Gaza tidak butuh kasihan dari kita. Mereka tidak pernah minta dikasihani. Mereka tidak pernah minta agar kita menangisi, mereka tidak. Mereka ingin agar kita ini bangkit. Mereka adalah orang-orang yang telah berjuang mengorbankan darah mereka, raga mereka, anak-anak mereka, rumah mereka. Untuk apa? Untuk membangkitkan kita semua yang selama ini lalai, lupa bahwa ada penjajahan di Palestina. Seharusnya Bu, kita ini sekarang harusnya ya, kalau kondisi normal kita bisa ke Palestina, kita wajib ke Palestina hari ini. Seluruh umat Muslim itu wajib ke Palestina hari ini. Tapi karena ada undang-undang internasional, ada peraturan internasional, kita terbatas. Maka perjuangan kita hari ini sedang diwakilkan oleh warga Palestina di sana. Bukan kita yang merdeka, bukan Malaysia yang merdeka, bukan Saudi Arabia yang merdeka. Kita semua terjajah. Satu-satunya wilayah yang merdeka di dunia adalah Gaza. Dan mereka hari ini sedang berusaha memerdekakan kita semua dengan mengorbankan semua yang mereka miliki. Bagaimana maksudnya? Bagaimana maksudnya kita akan merdeka? Ketika Masjidil Aqsa setiap hari dinodai oleh Zionis Israel, setiap hari dihinakan oleh Israel. Ibu bisa melihat video-video mereka bagaimana tentara-tentara Israel itu masuk ke Masjidil Aqsa, pakai sepatu motor mereka, menginjak-injak sejadah yang ada di Masjidil Aqsa. Seluruh dunia nggak berkutik, diam, cuma bisa mengutuk, mengecam. Satu-satunya orang yang berani menghujat Tel Aviv dengan berapa dekat mereka adalah Gaza. Satu-satunya wilayah manusia, masyarakat yang menghukum Israel adalah para pejuang Gaza. Karena mereka adalah satu-satunya orang merdeka di bumi ini. Kita semua sedang terblokade, kita semua sedang terjaga. Maka dari itu, kita kembali bukan untuk menangis mereka, bukan untuk mengasihani mereka. Kita mengasihani diri kita sendiri. Yang gak bisa berbuat apa-apa. Indonesia ini punya tentara luar biasa, tank baja siap, pesawat tempur siap. Tapi kita semua dipaksa untuk menonton live streaming pembantaian di Gaza. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Jutaan, miliaran tentara Muslim semua tidak bisa menggerakkan satu langkah pun menuju Palestina. Karena kita dijajah, raga, jiwa, pemikiran kita. Maka dari itu hari ini adalah momen warga Gaza berusaha membangunkan kita dari tidur kita. Mereka berusaha memerdekakan kita dari penjajahan yang kita rasakan hari ini. Apa yang harus kita lakukan hari ini, Bu? Ya, memang pasti mereka punya materi, tapi bukan itu yang mereka minta. Maka saya kalau kajian seluruh Indonesia, saya kalau bikin spanduk untuk kajian, saya nggak pernah nulis yang namanya siapkan donasi terbaik untuk Palestina. Karena saya tidak mau kita ini terus-terusan tercetak mindset kita ini bahwa Palestina sama dengan donasi. Hubungan kita terhadap Palestina lebih sakral, lebih suci dibandingkan sekedar materi dan uang. Hubungan kita terhadap Palestina bukan bicara donasi, bukan, tapi bicara perjuangan dan kewajiban. Sebelum kita bisa berbondong-bondong membebaskan Baitul Maqdis dengan tenaga kita, pertama yang harus kita lakukan adalah membebaskan akar-akar kita dari kebodohan selama ini, dari mindset yang keliru terhadap Palestina. Karena ini yang selalu ditanamkan kepada kita. Di sini saya sangat senang bisa bertemu para guru-guru Regis ini. Saya titipkan ibu, anak-anak kita ini tolong bebaskan otak-otak mereka dari penjajahan Barat. Ajarkan kepada mereka bahwa Palestina ini adalah rumah kita. Berikan mereka hadis-hadis tentang Bumi Syam. Mereka harus paham bahwa Palestina adalah negeri pilihan Allah. Ada hadis yang dikatakan saja berkawan alaikum
Syam kata Nabi. Fa inna safar biladillah yaskunuha khilatu min khalqi. Kata Nabi, bergabunglah kalian semua ke Ardus Syam, datangi Bumi Syam, bilad Bumi Syam kata Nabi. Bumi Syam ini artinya Palestina dan sekitarnya. Fa inna safar biladillah, karena Palestina ini adalah negeri pilihan Allah. Yaskuna khilatu min khalqi, yang hanya diisi dan dihuni oleh orang-orang pilihan Allah. Siapa para penghuni Bumi Syam ini, Bu? Bapak, siapa para penghuni ini? Tidak lain dan tidak bukan para nabi. Di antara bentuk edukasi kita kepada anak-anak kita hari ini, jangan berhenti kalau kita menceritakan tentang para nabi, kisah para nabi, jangan cuma berhenti pada nama nabi dan nama mujizatnya. Nabi Daud, apa mujizatnya, Ibu? Suaranya merdu, ya, dan bisa menggunakan besi. Apa mujizatnya Nabi Sulaiman? Bicara dengan hewan. Apa mujizatnya misalnya Nabi Musa? Tongkat dan mencegah lautan. Apa mujizatnya Nabi Soleh? Unta yang menjadi potong, gitu kan ya. Mujizat Nabi Ibrahim, kalau bisa dilangkarin dulu. Sampai kepada mereka, wahai nak, para nabi ini orang Palestina loh. Nabi Ibrahim ini orang Irak, hijrahnya ke Palestina. Di Palestina beliau punya anak dua, Ishak, Ismail, itu orang Palestina. Nabi Ishak punya anak, Nabi Yakub, orang Palestina. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf, orang Palestina. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, itu orang Palestina. Sana kepada mereka. Ini negara-negara akan berpikir, oh berarti tanah yang sedang dijajah hari ini itu kampung halaman para nabi. Ya. Dari situ kita menanamkan edukasi pada mereka bahwa itu tanah para nabi. Maka kalau kita mau berharap bermimpi dikumpulkan di surga dengan para nabi, bebaskan Palestina agar kita bisa ngomong dengan para nabi, wahai para nabi di surga nanti ketika saya hidup saya telah maksimal totalitas membantu Palestina. Takbir. Kedua, luruskan dan benahi konsep mindset kita tentang Palestina. Palestina tidak butuh sedekah kita, betul? Serius? Berarti nggak ada ini kirim sedekah ke Palestina. Apa? Oh, kenapa hadiah? Oh, berarti setelah perhatikan kajian saya itu ya. Saya akan jelaskan ada sebuah hadis penting untuk kita pahami. Suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi oleh seorang budak, seorang pembantu Nabi SAW. Beliau Nabi Muhammad ini punya pembantu namanya Maimunah. Siapa namanya, Bu? Maimunah ini adalah seorang pembantu tapi cerdas, jenius dan punya visi jauh ke depan. Dia bilang ke Nabi, ya Nabi Allah, kata Maimunah, afsina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikan kami fatwa, instruksi apa yang harus kami lakukan untuk Baitul Maqdis, untuk Palestina. Loh, ada apa ini? Pembantu kok pembahasannya tentang Palestina. Ibu tahu nggak? Dulu itu Palestina itu sedang dijadikan rebutan antara dua kekuatan adidaya dunia, namanya Persia dan Romawi. Kedua kekuatan ini lagi rebutan nih. Jadi bicara konstitusi, bicara hal besar. Kalau hari ini misalnya ibu arisan ngumpul terus membahas masalah Rusia sama Ukraina. Pernah nggak ngumpul terus bahas masalah Rusia Ukraina? Nggak pernah kan? Karena itu pembahasan itu orang besar. Tapi hari itu seorang pembantu datang ke Nabi, minta instruksi, wahai Nabi, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis. Kenapa tiba-tiba dia bahas Baitul Maqdis? Karena ternyata Nabi Muhammad SAW itu selalu memblow up pembahasan tentang Baitul Maqdis. Selama beliau di Mekah, di Madinah, omongan beliau itu selalu seputar Baitul Maqdis, Bumi Syam, Palestina. Maka sampai setingkat pembantu pun tergerak. Dia kesini dengan para sahabat ngomongin Baitul Maqdis. Dia kesini ngomongin Baitul Maqdis. Apa sih Baitul Maqdis ini? Datang lihat Nabi, wahai Nabi, kami harus ngapain ke Baitul Maqdis? Ya. Nah, kata Nabi apa? Ini pertanyaan ini terjadi di sebuah kajian, sebuah forum. Kata Nabi apa? Qala adul mahsyar wal mansyar. Nabi ini kalau ditanya fatwa, diminta instruksi, bisa langsung jawab. Tapi beliau edukasi dulu masyarakat. Oh, Baitul Maqdis itu mah pada mahsyar, kata Nabi. Tempat seluruh umat manusia
manusia akan dikumpulkan di 10 hari timbangan hisab itu. Jadi kita ini Bu, sekarang atau nanti kita semua pasti berkumpul di Palestina itu. Kita masih hidup atau setelah kematian. Namanya pada mahsyar. Lalu Nabi mengeluarkan fatwanya, apa kata Nabi? Qala ituhu fasallu fi fa inna salatan fi alfi salatin fi masjid. Kata Nabi apa? Datang kalian semua wahai para sahabat ke Baitul Maqdis. Bebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi dan salatlah di sana. Karena barang siapa salat di Baitul Maqdis, maka dia telah pahalanya 1000 kali salat di masjid biasa. Nah, apa kata Maimunah? Rasulullah, kami suruh melawan Romawi yang kekuatannya sedang menguasai dunia, dan kami masih lemah. Kami nggak mampu ya Rasulullah. Pada aro'aita man yaqdir an yaqdir ila yaji kata Maimunah. Kami nggak mampu ya Rasulullah, kami nggak sanggup. Jangan kami jauh, kami nggak punya senjata, nggak ada pasukan. Tapi karena apa kata Nabi? Qala fal yuhdi ilaihi zaitan yusrud fa inna man ahada lahu kana kama sallallahu. Kata Nabi, kalau tidak mampu kirimkan hadiah kalian untuk Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah telah salat di Baitul Palestina. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Kenapa enggak sedekah ini? Bukankah sedekah itu bahasa Arab ya? Sedekah itu bahasa Arab kan? Kenapa Nabi memilih kata kalimat hadiah? Itu bukan karena ketidaksengajaan, itu ada pesan di dalamnya. Oh, ternyata sedekah itu adalah pemberian yang identik dari orang kaya ke orang miskin. Itu sedekah itu. Dari pejabat kepada rakyat jelata, itu namanya apa? Sedekah. Dari pengendara mobil kepada tukang parkir, namanya apa? Sedekah. Kalau hadiah bukan. Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang yang dia cintai, yang ia hormati, yang ia sayangi. Jadi kata Nabi, ini pesannya jelas, wahai umatku, jangan kalian memandang warga Palestina sebagai orang-orang miskin, orang-orang lemah yang membutuhkan sedekah kalian. Tidak. Jangan kalian perlakukan mereka sebagai orang-orang yang kekurangan duit, kemudian membutuhkan materi kalian. Tidak. Jangan kalian kasihani mereka, tapi pandang mereka, anggap mereka, perlakukan mereka sebagai orang-orang yang kalian cintai, yang kalian muliakan, yang kalian sayangi. Maka pemberian kita kepada mereka namanya hadiah. Oke, siap-siap, bismillah. Hadiah untuk Palestina 5.000 rupiah. Itu hadiah apa sedekah? 5.000 rupiah hadiah apa sedekah? Tergantung. Kalau yang itu yang ngasih anak-anak, dia cuma punya uang jajan 5.000, dia kirimkan semuanya, itu namanya hadiah. Karena ini maksimal, bernilai lagi dia kan. Tadi ibu punya tabungan 100 juta di rekening, masih cuma 5.000, hadiah apa sedekah itu? Beda antara hadiah dan sedekah, selain definisinya juga nilainya. Hadiah itu harus sesuatu yang bernilai. Nah mungkin ibu nih mau ngasih ayahnya, suaminya lagi bertengkar misalkan, mau ngasih hadiah ke bapak, dirinya sedang jepit swallow. Sedekah apa hadiah itu? Sedekah juga masih itunya lagi. Apa itu sedekah Palestina? Yang sedang memperjuangkan kehormatan kita. Kita harus berikan yang terbaik untuk mereka. Dan kalau orang ngasih hadiah ke orang lain, biasanya yang butuh itu yang ngasih apa yang dikasih. Sekali lagi, kalau ada orang ngasih hadiah ke orang lain, biasanya yang butuh itu yang ngasih apa yang dikasih. Yang ngasih. Jadi kata Nabi apa? Wahai umat Islam, bukan Palestina yang butuh kalian. Kalian yang butuh warga Palestina. Kalau tidak ada warga Palestina, itu Zionis itu akan menunjukkan sombongannya, menjajah tidak hanya Palestina. Dunia Islam akan dijajah oleh mereka. Tapi karena masih ada Gaza yang terus bertahan, tidak jatuh, tidak lelah, tidak kalah, kita masih dilindungi oleh Allah sampai hari ini melalui tangan-tangan para pejuang Gaza. Maka pemberian kita untuk mereka pemberian yang optimal, yang totalitas. Allah memang berat kita melepas ke Allah mendekat itu berat. Tapi ini kan mereka itu kejadian saya di Medan di sini mau satu sobat, ibu-ibu demi Allah itu pada ngantri ngamas kalau emas, cemas. Bilang bahwa ini luar biasa cintanya. Itu barometer itu. Memang nggak gampang lepas semua itu. Tapi karena kecintaan dengan para Palestina lebih baik kami tidak punya
emas kita kali ini bisa diuangkan dan diberi ke Palestina, menjaga agar perut anak Gaza tidak kelaparan dengan Allah. Harta kita itu kalau kita meninggal akan dibawa kalau kita. Kalau dikirim ke Palestina dijadikan makanan, maka kalau orang Palestina menjadi daging, menjadi pejuang-pejuang, itu pahalanya ngalir ke pahala dari itu. Maka dari itu dulu mulai sekarang jangan kirim sedekah ke Palestina, tapi kirim apa? Karena kata Nabi, barang siapa kirim hadiah ke Palestina, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Dan terakhir, sebelum saya tutup, tolong totalitas dulu ya. Jangan lagi kita dilanda oleh penyakit musiman. Karena yang udah nih, dari 12 bulan setahun, sebulan kita nangis berjamaah untuk Palestina. Ntar 11 bulannya tidur lagi, betul gak Bu? Lemah lagi, lupa lagi. Makanya kita ikat semangat ini dengan edukasi.